Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru UPTD SPF SDN Bataan 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah selalu kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas dan di sekolah. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Di sini ada 8 konsep inti budaya positif yang saya akan paparkan. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. 7, keyakinan kelas. Dan yang 8, segitiga restitusi. Dalam konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Berdasarkan teori kontrol dari William Glasser dalam bukunya yang berkembang dinamakan Choice Theory, kita ada empat ilusi guru mengontrol murid. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini ilusi kita sebagai guru adalah guru bisa mengontrol murid. Itu yang sudah tertanam dalam benak kita. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tapi kita sebagai guru sudah tertanam bahwa kita guru pasti bisa mengontrol, padahal murid itu bisa menolak, bisa tidak mau. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Karena saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ilusi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perlakuan tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
selama ini sering kita lakukan jika murid membuat kesalahan, kita selalu membuat murid tersebut merasa bersalah, bisa dari perkataan, meskipun perkataannya halus, sepertinya kita itu selalu membuat kamu salah. Itu membuat murid sudah merasa bersalah. Itu ilusi kita. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga sering terjadi. Kita sebagai guru, karena kita lebih dewasa, kita memaksakan murid untuk mau kemauan kita sebagai orang yang lebih dewasa. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi, selama ini kita berpikiran respon kita, kebutuhan kita semua itu sama. Padahal kita harus mengubah pemikiran ini. Kontrol tentang dunia, bahwa kebutuhan kita itu semuanya, setiap manusia itu pasti berbeda. Stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita harus bisa merubah pandangan kita menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus merubah pikiran. Ini semacam memaksa orang harus setuju dengan kemauan kita. Kita harus ubah pemikiran itu menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Respon yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita harus ubah bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Kita harus mengubah paradigma menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, respon saya bisa mengontrol orang lain. Kita harus ubah paradigma itu dengan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita ubah paradigmanya menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, respon model berpikir menang kalah, kita harus berpikir menang-menang. Jadi dalam paradigma kontrol kita harus berpikir selalu yang positif, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya makna kata disiplin. Menurut Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di pikiran Bapak Ibu? Kalau disiplin, itu menjalankan aturan dengan baik. Menjalankan aturan dengan baik. Mungkin yang lain, kalau disiplin itu bagaimana kira-kira yang ada dalam benak kita? Menjalankan sesuatu sesuai aturan. Ya, menjalankan sesuatu sesuai aturan. Nah, sesuai aturan yang berlaku. Itu kata disiplin yang biasa kita dengar dalam budaya kita. Memang dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi harus patuh pada peraturan gitu. Jadi disiplin positif ini mengacu pada proses penumbuhan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang telah disepakati. Jadi kalau disiplin berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplinnya itu Bapak Ibu bukan karena takut hukuman, bukan karena hanya ingin mendapat imbalan, tapi disiplin yang sudah
ada dari dalam hati anak-anak tersebut. Jadi disiplinnya itu bukan karena paksaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, dalam nilai-nilai kebajikan, konsep inti budaya positif berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan dari beberapa organisasi. Salah satunya profil pelajar Pancasila yang dipakai sekarang dalam kurikulum Merdeka. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal profil pelajar Pancasila ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama dengan organisasi lain. Karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi dari setiap organisasi memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama tujuannya, Bapak Ibu. Dalam motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, kita sebagai manusia juga anak-anak didik kita setiap berperilaku pasti memiliki motivasi, pasti punya alasan. Yang pertama, biasanya kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dalam pikiran kita pasti selalu ada pertanyaan, kalau saya tidak melakukan itu, apa yang akan terjadi? Nah, jadi kita melakukan sesuatu itu motivasinya hanya karena kita ingin menghindari hukuman. Contohnya misal datang terlambat, tidak mau datang terlambat karena takut dihukum. Nah, itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya yang ada dalam benak pikiran itu begini, kalau saya melakukan itu nanti saya dapat apa ya? Nah, biasanya seperti itu. Kalau saya nilainya besar nanti saya dapat hadiah apa? Biasanya begitu. Itu termasuk motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ketiga ini karena memang melakukan sesuatu itu benar-benar sudah tertanam dalam jiwanya dan dalam hatinya. Jadi bukan ingin penghargaan atau imbalan ataupun karena takut akan hukuman. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia Ibu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Dalam kebutuhan bertahan hidup itu biasanya kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin bertahan hidup, misalnya dengan mencari makan, bagaimana kita melakukan sesuatu agar mendapat kesehatan, untuk mendapat tempat tinggal atau rumah, pakaian, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Dalam kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Biasanya kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ini terjadi dalam pertemanan. Mereka juga biasanya suka bekerja kelompok kalau yang kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan
kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan atas kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Biasanya anak-anak itu berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan tugas yang disenangi. Kalau anak-anak itu suka permainan dan suka mengoleksi barang biasanya. Jadi apa yang disenangi itu yang akan dilakukan. Tahap yang selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berupa hukuman atau konsekuensi. Berikut saya akan tampilkan contoh posisi kontrol restitusi yang biasanya terjadi di sekolah. Agar lebih jelas kita bisa menyimak video berikut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Mana? Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mulai ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, contoh video tadi Bapak Ibu itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Dari kalimatnya nada suara tinggi. Contoh Ibu Guru tadi nada suaranya tinggi. Bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Itu ciri-ciri posisi kontrol kita sebagai penghukum. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau merasa agresif. Nah, posisi kontrol yang kedua, berikut contoh videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, contoh video yang kedua tadi, contoh posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi nada suara gurunya sudah memelas, halus, sedih gitu ya. Bahasa tubuhnya merapat pada anak tapi kelihatan lesu. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Karena gurunya sudah sangat kecewa, berkali-kali bilang ibu kecewa. Jadi anak tersebut merasa dirinya gagal untuk membahagiakan orang lain. Posisi kontrol yang ketiga, berikut contoh videonya. Naren! Telat mulu. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman kepada murid. Jadi nada suaranya, nada bicaranya sudah ramah, akrab, dan banyak bercanda. Bahasa tubuhnya mulai merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka, sering bercanda gitu. Tapi hasil yang didapatkan, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Murid juga bisa bergantung pada guru dan apabila ada masalah akan mengandalkan gurunya. Jadi kalau hanya guru sebagai teman, anak tersebut mengandalkan guru yang satu itu saja, tapi tidak akan disiplin positif pada guru yang lain. Masih ada posisi kontrol yang keempat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, dalam posisi kontrol pemantau, nada suara gurunya sudah datar, bahasa tubuhnya formal. Jadi guru tersebut hanya sebagai pemantau saja. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena terus dipantau. Yang terakhir, ada posisi kontrol yang kelima. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Nah, dalam video yang terakhir, posisi kontrol kita sebagai guru sudah menjadi manajer. Jadi nada suaranya sudah tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Hasilnya, murid sadar akan kesalahannya dan membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Dari kelima video tadi, dapat kita simpulkan bahwa hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Biasanya bersifat negatif dan bertujuan untuk menghukum pelaku. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang dilakukan. Dalam pendekatan disiplin positif, konsekuensi lebih berfokus pada pembelajaran daripada hukuman. Tujuannya adalah membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Nah, yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini melibatkan pemulihan dan perbaikan sehingga murid dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bertujuan memperkuat pendekatan pemulihan dan membangun hubungan yang positif. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini saya akan bertanya. Ada contoh pertanyaan pemantik seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan dua atau motor? Mengapa ada peraturan kita harus menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Untuk apa? Keamanan. Nah, untuk keamanan. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Nah, dari pertanyaan pertama dan kedua, tadi kita menemukan jawaban. Yang pertama untuk keamanan atau keselamatan. Yang kedua yaitu tentang kesehatan. Nah, jadi alasan atau motivasi utama kita melakukan sesuatu itu ada sesuatu yang kita yakini. Sama dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami.
Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi yang membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas, kalau peraturan kelas itu kita buat satu pihak. Jadi dari pihak guru atau sekolah sudah membuat peraturan, sudah ditentukan peraturan harus diikuti. Kalau keyakinan kelas bersifat abstrak, contohnya seperti ini. Bekerja sama dengan menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, mengerjakan tugas tepat waktu, hadir tepat waktu dan aktif di kelas. Ini merupakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bersifat abstrak dan universal. Beda dengan peraturan kelas. Selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, biasanya kita itu memberikan kata-kata atau kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi misalnya salah seorang anak melakukan kesalahan, kita bisa mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kalimat yang kita ucapkan itu positif, Bapak Ibu. Tidak menghukum. Jadi kita stabilkan dulu permasalahannya itu. Lalu tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Biasanya kita mengucapkan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita tanyakan kepada anak, memvalidasi perlakuan yang salah itu, kita validasi lagi, tanyakan kebenarannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam hal menanyakan keyakinan ini, ketika identitas sudah tercapai pada langkah 1 tadi dan tingkah laku yang salah sudah tervalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi kita tanyakan keyakinan apa yang anak-anak percaya. Dengan contoh kalimat misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Misalnya, kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita menanyakan pada anak-anak tentang keyakinan yang ada dalam dirinya. Berikut contoh video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Orang dari ibu ini sebenarnya apa yang terjadi? Ya Bu, dari saat keadaan agama saya belum mengerjakan PR. Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Saya kalian sibuk karena soalnya tidak sedikit. Apakah kamu tidak paham ketika belajar menyambur? Ya Bu, nah di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi ibu akan mencari solusi dari permasalahan ini. Ya Bu, yang itu tahu kamu pasti senang melakukannya, tapi kamu juga memberikan diri sendiri dan kamu dalam masalah. Ya, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan yang mana yang perlu kamu tunjukkan? Harus mengerjakan tugas dengan baik dan penuh hati. Kamu sudah mengingat keyakinan kelas kita, dan ketika kamu tidak mengerjakan PR, apakah hal itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak pun. Sekarang marilah kita selalu menjaga keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, saya akan minta maaf kepada guru yang tidak mengerjakan guru. Baiklah, guru silakan menemui guru ya. Baik Bu, terima kasih. Tadi adalah contoh video penerapan segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan di kelas. Jadi dari penjelasan
tentang disiplin positif, budaya positif tadi. Jadi kesimpulannya, menghukum siswa atas kesalahannya bukan lagi cara yang efektif. Dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan dapat memposisikan guru sebagai manajer. Karena mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna tidak akan memberikan dampak negatif bagi murid, khususnya untuk mentalnya. Namun akan membantu murid belajar dari kesalahannya dan menumbuhkan sikap mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Pemaparan tentang materi budaya positif sudah selesai saya paparkan semua. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Terima kasih Bu Ani telah memberi materi. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, jika reward seperti itu tidak efektif, bagaimana dengan banyak memuji anak? Apa lebih efektif? Terima kasih. Terima kasih Pak Wawon atas pertanyaannya. Di sini saya mencoba menjawab tadi apakah sistem reward atau hadiah ya Pak bisa menjadikan anak disiplin. Gitu. Jadi pemberian hadiah itu termasuk alat mengontrol hukuman Pak, karena walaupun menyenangkan, pemberian hadiah itu tidak efektif dalam jangka panjang. Jadi hadiah efisien mengubah perilaku dalam jangka pendek saja. Tapi anak-anak tidak melatih motivasi internalnya, karena anak-anak berperilaku hanya karena ingin mendapatkan hadiah gitu. Jadi perilakunya itu hanya bukan karena dia bertanggung jawab, jadi hanya karena ingin mendapatkan hadiah. Memuji anak atau memberi hadiah itu boleh asalkan spontan, tidak kita rencanakan. Tujuannya untuk mengekspresikan emosi kita sebagai guru, bukan untuk memanipulasi dan mengontrol. Memberikan dukungan dan hadiah untuk anak-anak bisa dijanjikan di awal sebagai iming-iming perilaku, tidak menjadi alat tawar agar anak tidak ketergantungan. Yang penting juga adalah dukungan pada anak yang dilakukan bukan hanya saat mereka berhasil atau menang, tapi dukungan juga dibutuhkan saat anak-anak gagal menunjukkan usaha kerasnya. Jadi yang bisa kita lakukan apabila anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, misalnya tidak menjadi disiplin, itu dengan segitiga restitusi tadi Pak. Ada 3 tahapan seperti yang sudah saya jelaskan. Dengan cara seperti itu, memang segitiga restitusi itu butuh jangka waktu lama Pak. Tidak bisa langsung karena kita sulit untuk mengatur anak-anak. Jadi kita harus konsekuen dan berkelanjutan. Tidak hanya 1-2 kali segitiga restitusi, tapi harus sering kita lakukan untuk agar anak-anak mempunyai motivasi tanggung jawab dari internal. Mungkin ada lagi pertanyaan? Terima kasih waktunya Ibu Ani. Yang ingin saya tanyakan, kadang sebagai guru di dalam kelas kita terpancing emosi saat anak melanggar aturan. Bagaimana caranya supaya tetap tenang dalam menerapkan disiplin positif? Yang kedua, jadi bagaimana agar kita tidak menghukum? Cara apa yang dipakai oleh disiplin positif? Terima kasih, itu pertanyaannya. Terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab bagaimana jika dalam kelas guru terpancing emosi gitu ya pertanyaannya. Jadi misalnya guru terpancing emosi, berarti kita sebagai guru hanya merespon kebutuhan kita, bukan kebutuhan murid. Kalau kita terpancing emosi, berarti kebutuhan kita yang akan kita penuhi, bukan kebutuhan murid. Nah, ini biasanya karena
kita punya perasaan negatif, emosi misalnya karena label negatif ke anak, mungkin kita berpikir anak itu sengaja membuat masalah atau anak itu nakal. Jadi kita sebagai guru merasa lelah dan tidak ada waktu untuk mengatasi anak tersebut. Sebaiknya yang kita lakukan adalah kita tenangkan diri dulu sebelum kita melanjutkan proses disiplin positif. Penting diingat bahwa setiap perilaku pasti ada tujuan dan niatnya. Perilaku anak untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk membuat guru emosi. Jadi, kalau kita melihat dari sisi positifnya, tidak hanya melihat dari perilaku anak, maka akan mudah kita tenang dan fokus melihat apa yang dibutuhkan anak pada saat menerapkan disiplin positif. Tujuan anak belajar mengendalikan diri sesuai dengan tujuannya dan nilai yang dipercayai bersama di sekolah ataupun di rumah. Langkah awal yang dapat kita lakukan yaitu membahas dan menyepakati apa yang jadi tujuan bersama, nilai apa yang dipercaya untuk dijaga, serta peran anak dan guru juga orang tua. Kesepakatan bersama dilakukan sejak awal, didasari komunikasi yang baik. Sepakati juga konsekuensi serta apa yang akan dilakukan guru dan anak saat kesepakatan itu dilanggar. Kalau sudah ada kesepakatan bersama, maka saat anak melanggar dan pastinya anak akan belajar melakukan kesalahan. Bisa jadi diskusi, apa yang kamu lakukan, apa kebutuhanmu yang terpenuhi. Kita bisa menanyakan, apakah kamu mengganggu kebutuhan orang lain dengan perilaku ini? Nah, jadi kesepakatan bersama perlu dinyatakan dengan positif dan melibatkan anak dalam prosesnya agar dipahami. Pilih hanya aturan yang penting dan bisa dilaksanakan. Jadi kita harus menyepakati dulu bersama anak. Kita harus buat kesepakatan aturan mana yang akan dilaksanakan, begitu. Mungkin ada pertanyaan atau sudah pas? Ya, dan ya tidak ada pertanyaan lagi. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu sudah hadir di ruangan ini. Mungkin jika ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Ibu mendapat laporan dari Bu Umi. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya Bu, tadi saat pelajaran agama saya belum mengerjakan PR. Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Saya malas Bu karena soalnya sulit-sulit. Apakah kamu tidak paham ketika pelajaran agama? Ya Bu, Baiklah, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Ibu akan mencari solusi dari permasalahan ini. ya Bu. Ya, Ibu tahu kamu pasti senang melakukannya, tapi kamu juga merugikan diri sendiri dan kamu dalam masalah. Ya Bu, Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan yang mana yang harus kamu tunjukkan? harus mengerjakan tugas dengan baik dan menghormati guru. Kamu sudah mengingat keyakinan kelas kita, dan ketika kamu tidak mengerjakan PR, apakah hal itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, sekarang marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, saya akan meminta maaf kepada guru dan tidak akan mengulangi lagi. Baiklah, kalau begitu silahkan menemui Bu ini ya. Baik Bu, terima kasih. Nama saya Revi dari kelas 6A. Saya sangat senang dengan wawancara yang dilakukan Ibu Guru karena saya bisa menceritakan kejadian dengan tenang. Ibu Guru juga membuat saya memahami tentang keyakinan kelas bahwa kita harus mengerjakan tugas dengan baik dan menghormati guru.
Anggi, Ibu tadi mendapat laporan dari teman-temanmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya membuang sampah sembarangan, Bu. Nah, menurutmu membuang sampah sembarangan itu sebuah masalah atau bukan? Masalah, Bu. Baiklah, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Ibu akan mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, Bu. Ibu tahu kamu pasti senang melakukannya, tapi kamu sudah merugikan dirimu sendiri dan sekarang kamu dalam masalah. Ya, Bu. Nah, sekarang mari kita ingat kembali keyakinan kelas dan sekolah kita. Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Menjaga lingkungan kelas dan sekolah kita, Bu. Dalam hal itu, kamu merasa senang kan? Tapi, apa kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Belum, Bu. Nah, mulai sekarang, mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas dan sekolah yang sudah kita sepakati. Dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membersihkan halaman yang telah saya kotori, Bu. Dan saya tidak akan mengulangi lagi, Bu. Bagus, kalau begitu silakan kamu lakukan. Baik, Bu. Terima kasih. Nama saya Anggi, dari kelas 6A. Pada saat melakukan wawancara dengan Bu Guru, saya merasa nyaman dan aman. Saya tidak takut menceritakan apa kesalahan saya. Ibu guru juga mengajak saya untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Saya juga memahami keyakinan kelas tentang kita harus menjaga lingkungan, kelas dan sekolah dengan baik.